Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya akan sharing cara membaca candlestick. So, keep on watching. Kalau kita buka aplikasi saham, pastinya kan ada menu chart atau grafik. Sebagai contoh, kalau di aplikasi iPod ada menu chart ini, dan kalau kita buka akan muncul chart line atau garis seperti ini. Biasanya untuk keperluan trading, kita juga bisa gunakan info chart yang lebih detail. Kita bisa tekan tulisan advance chart yang ini, dan akan muncul tampilan grafik berupa candlestick seperti ini. Atau untuk tampilan lebih jelasnya bisa dirubah ke bentuk landscape, nanti tampilannya akan seperti ini, lebih jelas lagi. Nah, yang mau saya bahas adalah bagaimana cara membaca candlestick ini yang sangat diperlukan dalam analisis teknikal saham. Candlestick adalah jenis grafik harga yang digunakan untuk menampilkan harga tertinggi, terendah, harga pembukaan, dan harga penutupan. Metode ini sudah dikembangkan dari tahun 1700 di Jepang untuk melacak harga beras dan sampai sekarang terus digunakan untuk trading saham, falas, dan cryptocurrency. Sesuai dengan arti dari candlestick, ini digambarkan sebagai batang lilin seperti ini yang terdiri dari batang dan sumbunya. Atau bisa juga bagian batangnya ini disebut body candle, dan ada juga yang menyebut bagian sumbu ini dalam bahasa Inggris yaitu wick, atau bisa juga disebut ekor atau shadow-nya. Body candlestick ini mencerminkan perbedaan antara harga pada saat pembukaan atau open dan harga pada saat penutupan atau close. Dan sumbu atas ini merupakan harga tertinggi atau high, sedangkan untuk sumbu bawah ini menunjukkan harga terendah atau low untuk periode tertentu. Periodenya sesuai dengan time frame yang kita pilih, mulai dari hitungan menit sampai bulanan. Candlestick yang berwarna hijau menunjukkan harga yang positif atau naik dari harga pembukaan. Jadi misalnya kita pilih time frame harian, saat market dibuka ini adalah harga pembukaannya. Kemudian pastikan harga bergerak sesuai bid offer, misal dia menyentuh harga terendah di sini, kemudian bergerak ke atas, harga makin naik sampai menyentuh sumbu atas ini, yaitu yang tertinggi. Dan pada saat market ditutup, harga ditutup di sini yang lebih tinggi dari harga pembukaannya. Oleh karena itu, candlestick akan berakhir menjadi warna hijau yang mengindikasikan adanya kenaikan harga. Kebalikannya, untuk harga yang mengalami penurunan dari harga opennya, maka candlestick akan berwarna merah seperti ini. Jadi pada saat market dibuka, harga ada di level yang tulisan open di atas ini. Kemudian harga bisa bergerak sesuai dengan dinamisnya bid dan offer yang terjadi. Bisa naik dulu, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, bisa jadi dia menyentuh harga tertinggi dulu di atas sini yang tulisan high. Tapi kemudian terus turun ke harga terendah di sini yang tulisan low ini sampai akhirnya pada saat jam bursa selesai sudah ditutup, harga terakhir yaitu di sini yang tulisan close. Jadi harganya itu lebih rendah daripada harga saat opennya. Oleh karena itu, candlestick akan berwarna merah untuk mengindikasikan adanya penurunan harga. Jadi kalau kita lihat chart seperti ini, dari warnanya aja kita sudah bisa tahu, oh kalau warna hijau ini berarti harganya naik, dan kalau candlesticknya ini berwarna merah berarti harganya turun. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di order book pada saat market sudah tutup. Misalnya order book hari ini di saham CPIN atau Carun Popan. Pada saat market dibuka, harga ada di 6.400, harga tertinggi di 6.825, harga terendah 6.275, dan harga terakhir saat penutupan adalah 6.600. Maka candlestick yang terbentuk hari ini adalah seperti ini. Saham ini dibuka di harga 6.400, kemudian bisa naik turun sesuai dengan bid offer yang terjadi, yang akan membentuk body candle ini. Sampai akhirnya turun dulu nih ke harga 6.275 di sini.
Tapi kemudian permintaan masih kuat, harga terdorong naik lagi ke atas sampai menyentuh level tertinggi di 6.825 di sini dan terus bergerak lagi sampai akhirnya pada saat market ditutup, harga terakhirnya adalah di 6.600 ini. Maka seperti inilah candlestick yang terbentuk dan karena harga close-nya lebih tinggi dari harga open-nya, maka candlestick-nya jadi berwarna hijau. Contoh lain misal di saham Astra Internasional, kita lihat data harga open-nya di 5.550, harga tertinggi di 5.650, harga terendah di 5.400, dan harga penutupannya di 5.525. Bisa kita cek di menu advance chart gambar candlestick-nya seperti ini. Pada saat market dibuka, harganya ada di sini di 5.550, kemudian sempat naik turun sesuai banyaknya investor atau trader yang bertransaksi, sampai akhirnya sempat menyentuh harga tertinggi di 5.650 di sini. Nah, kemudian harga bergerak turun ke titik terendah di 5.400 ini. Sampai akhirnya pada saat market ditutup, harga terakhirnya close di 5.525. Maka candlestick akan terbentuk berwarna merah seperti ini karena harga close-nya lebih rendah atau turun dari harga open-nya. Tentunya bentuk candlestick ini nggak mesti selalu utuh, ada sumbu atas dan juga sumbu bawahnya ya. Bisa aja harga buka atau tutupnya sama dengan harga tertinggi atau terendahnya. Buat lebih jelasnya, coba kita lihat contoh saham Bank Mandiri atau BMRI ini. Bisa kita lihat di sini harga open dan harga terendahnya sama-sama 6.375, sedangkan harga tertinggi di 6.525 dan harga close di 6.425. Maka tampilan candlestick-nya akan seperti ini. Pada saat market dibuka, dia ada di harga 6.375, kemudian bergerak naik sampai harga tertinggi di 6.525, dan akhirnya turun lagi ke harga penutupan di 6.425. Nah, karena harganya tidak turun lagi di bawah atau lebih rendah dari harga opennya, maka bentuk candlestick-nya tanpa sumbu bawah seperti ini. Dan karena harga close-nya lebih tinggi dari harga open-nya, tentu candlestick jadi berwarna hijau. Bagaimana kalau yang ini? Bentuknya sama dengan yang tadi tapi warnanya merah. Ini berarti harga open-nya di sini dan harga close-nya yang ini. Di candlestick ini menunjukkan harga close-nya yang sama dengan harga low-nya. Next bisa juga kebalikannya, tanpa sumbu atas. Nah, ini terjadi kalau harga open-nya sama dengan harga tertingginya. Misalnya saham BRI ini, harga open dan harga tertingginya sama-sama 4.750. Sedangkan harga terendah di 4.560 dan harga terakhir ditutup di 4.580. Maka tampilan candlestick-nya akan seperti ini. Harga saham ini dibuka di 4.750 di sini. Kemudian harga terus bergerak turun sampai level terendah di 4.560 yang ini. Dan hanya mampu naik lagi ke harga 4.580 saat bursa ditutup. Jadi harga tidak mampu naik lebih dari itu, bahkan dia tidak bisa melewati harga opennya. Makanya candlestick-nya berwarna merah dan tanpa shadow atas seperti ini. Nah, di sini juga ada yang sama bentuknya tapi berwarna hijau. Pasti sudah ngerti ya. Ini berarti harga dibuka dari bawah sini, lalu sempat turun ke level yang ini, tapi kemudian naik lagi dan ditutup di atas sini. Dan karena harga tertingginya sama dengan harga close-nya, maka bentuk candlestick-nya juga sama, yaitu tanpa shadow atas seperti ini. Sekarang kalau bentuk candlestick-nya seperti ini, kira-kira kenapa ya? Kok body candle-nya cuma segaris? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, berarti sudah ngerti bagaimana suatu candlestick bisa terbentuk.
Jadi ini karena harga open dan close-nya sama, yaitu di 785. Walaupun pada saat jam perdagangan berlangsung, harga sempat naik ke 790 dan turun ke 780, tapi setelah market tutup harga kembali ke 785. Oleh karena itu, terbentuklah candlestick seperti ini. Oke, yang terakhir, bisa jadi candlestick cuma berupa body seperti ini. Ini juga pasti sudah tahu ya, kenapa bentuknya bisa seperti itu? Candlestick tanpa sumbu atas dan tanpa sumbu bawah seperti ini berarti harga hanya bergerak di sekitar harga pembukaan dan harga penutupan, tidak melebihi level itu. Dan karena ini berwarna merah, berarti harga open sama dengan harga tertinggi di 820 dan harga close sama dengan harga terendah di 785. Untuk yang warna hijau seperti ini, pasti juga sudah tahu ya cara bacanya. Yang saya bahas tadi adalah pembentukan candlestick dalam satu hari. Selain info candlestick harian, kita juga bisa akses informasi candlestick mulai dari time frame menit sampai bulanan. Nah, itu tadi yang bisa saya sharing mengenai pengenalan candlestick. Semoga bermanfaat dan kita semua cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.